Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Seorang tukang rias di Sukabumi, Jawa Barat dihajar orang tua pengantin laki-laki saat hendak menagih utang sebesar 8,4 juta. Dan atas kejadian ini korban menderita 27 jahitan di bagian pelipis mata sebelah kiri. Fikri Firdaus harus menerima kejadian tak terduga dari pelanggan rias pengantin. Fikri terkena pukulan orang tua pengantin saat hendak menagih utang atas pekerjaan merias pengantin. Fikri menderita 27 jahitan di bagian pelipis mata sebelah kiri. Orang tua pengantin laki-laki menghajar Fikri menggunakan gelas besar saat ia menagih hutang sebesar Rp8.400.000. Sisa dari biaya rias pengantin yang telah disepakati sebesar Rp21.500.000. Saya mendengar ada percekcokan antara tuan rumah bersama kakak ipar saya, itu di pihak yang berpihak sebagai WO, wedding organizer. Nah, ketika ada percekcokan tersebut, dengan spontan saya langsung masuk ke rumah. Nah, pikir saya pas masuk ke rumah, yang ada di dalam itu posisi masih pada duduk dan ternyata sudah pada berdiri semua, termasuk dari kakak ipar saya, kakak saya, dan tuan rumah pun semua posisinya sudah berdiri. Nah, ketika saya masuk, tiba-tiba saya menanyakan ada apa ini, tiba-tiba kepala saya langsung dihantam sama sebuah gelas kaca yang sangat besar. Pembayaran jasa rias pengantin itu dilakukan bertahap. Namun saat mendekati hari H, pelanggan rias tersebut tidak sanggup untuk membayar DP sebesar 90%. Hingga akhirnya sang pelanggan menjaminkan kendaraan roda 2 sebagai jaminan. Pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Saat kejadian, pelaku kabur dan dinyatakan DPO oleh pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mencari tahu lebih lanjut penganiayaan terhadap perias pengantin di Sukabumi saat menagih hutang, kita telah terhubung langsung dengan Fikri Firdaus, sang korban. Selamat siang, Mas Fikri. Halo, selamat siang. Mas Fikri, informasinya mendapatkan 27 jahitan, betul ya? Ya, betul, Mbak. Duduk perkaranya seperti apa sebenarnya awal mula kejadian ini? Sebenarnya sih ini kan yang punya WO ini kakak ipar saya. Nah, hanya saja saya itu diikut sertakan atau meminta bantuan untuk menemani proses penagihan terhadap pelaku, yang mana pelaku ini kebetulan memang dulunya sempat menjadi rekan bisnis saya di bidang otomotif 4 tahun yang lalu. Nah, pada saat kejadian tentu saya, kakak saya, dan bapak saya pergi ke rumah pelaku. Ketika pergi ke rumah pelaku, di situ kita berbincang dengan maksud untuk meminta hak kita yang masih tersisa. Tapi keadaannya terkadang memanas, terkadang dingin, kadang memanas. Nah, sampai pada akhirnya pihak yang memiliki WO ini atau yang disebut kakak ipar saya ini datang menyusul ke rumah pelaku bersama istri saya dan juga keponakan saya yang masih kecil, yang mana pada saat itu kebetulan mereka itu lagi ada di daerah yang tidak jauh dari lokasi. Nah, singkat cerita, kakak ipar saya udah sampai ke rumah pelaku, dan di situ duduklah berbincang lagi. Nah, posisi saya ketika kakak ipar saya datang itu sudah di luar, karena pertama saya di luar sama istri saya dan sama anak kecil ponakan saya. Ya, nah setelah itu tidak lama kemudian terjadilah di dalam rumah pelaku itu percekcokan antara kakak ipar saya dan pelaku. Nah, ketika saya mendengar percekcokan, dengan spontan saya masuk ke dalam dengan niat untuk melerai. Nah, ketika saya masuk ke dalam rumah, ternyata posisi sudah pada berdiri dan posisi pelaku sudah memegang satu muk gelas besar yang siap untuk dihadangkan ke saya gitu. Nah, dengan spontan saya tanya, ada apa ini? Tiba-tiba langsung kepala saya kena
hantaman yang sangat kuat dengan sekali pukulan yang mengakibatkan 27 jahitan luar dan dalam. Oke, Mas Fikri, ini rencananya nanti akan memperkarakan lebih lanjut kasus ini atau seperti apa? Kalau untuk perkara memang sudah ditangani oleh pihak Polsek oleh Kota Sukabumi dan mungkin ada bantuan dari Polres Kota Sukabumi juga, dan itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Baik, terima kasih Mas Fikri Firdaus sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga segera selesai masalahnya. Amin. Terima kasih.